Nah, di era AI, ya akan ada 2 tipe orang gitu ya. Yang pertama tuh adalah ya output generator, di mana mereka cepat, mereka efisien, dan mereka tuh menghasilkan banyak gitu kan. Tapi tidak sepenuhnya itu memahami apa yang mereka buat gitu loh. Dan yang kedua itu adalah ya control oriented thinker. Jadi mereka tuh mungkin terlihat lebih lambat gitu ya. Tapi ya mereka punya mental model gitu kan. Mereka juga ya memahami trade off-nya apa gitu kan. Dan mereka tuh tahu kapan harus percaya dan kapan harus meragukan si AI itu sendiri. Dan di masa depan tentunya yang akan bertahan itu bukan yang paling cepat menghasilkan, bukan seperti itu, tapi yang paling mampu menjaga kontrol. Contoh paling sederhana ya, misalnya dalam dunia saya sebagai seorang software engineer, banyak orang-orang tuh yang mulai melakukan ya generate code pakai AI gitu kan, entah Copilot, entah langsung lewat bantuan GPT gitu kan. Jadi ya kodenya jalan ya jalan gitu kan, fiturnya selesai ya selesai. Tapi ketika misalnya ada masalah, ada galat, ada bug gitu kan, ya kebanyakan tuh tidak tahu gitu loh harus mulai dari mana buat memperbaiki itu gitu. Kenapa? Ya karena mereka tidak membangun mental model gitu dari sistem tersebut. Itu yang jadi masalahnya. Oke, jumpa lagi dengan saya Bekan Magang, stay humble and keep the excitement to learn like a newbie in tech. Dan di video kali ini kita di salah satu series dari channel saya itu adalah Tech Series. Dan di episode kali itu saya pengen ngajak ngobrolin teman-teman tentang ilusi paling berbahaya di era AI ini. Jadi gini, kalau misalnya hari ini teman-teman tuh merasa lebih produktif dari sebelumnya gitu kan, terus juga bisa menyelesaikan ya banyak task, terus juga ya lebih cepat, lebih efisien gitu kan, ya jujur aja itu bukan kabar baik atau setidaknya bukan sepenuhnya kabar baik. Jadi gini, karena di era AI, produktivitas yang tinggi itu tuh bisa jadi ya tanda pertama kalau kita itu mulai kehilangan kontrol. Di situ poinnya. Dan yang lebih berbahaya adalah ya perasaan lebih produktif ini itu tadi, itu tuh justru membuat kita tidak pernah menyadari gitu loh kalau ada sesuatu yang sedang hilang. Jadi bukan skill, bukan juga knowledge, tapi sesuatu yang lebih fundamental, yaitu adalah kemampuan kita untuk memahami apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Jadi gini, coba kita semua lihat ya realitasnya hari ini. Jadi dengan bantuan AI, kita tuh kan bisa kayak misalnya seorang software engineer kayak saya itu kan bakal bisa nulis kode dalam hitungan detik. Terus misalkan penulis-penulis artikel itu kan bakal bisa ya menulis artikel dalam hitungan menit aja. Dan mostly untuk kebanyakan orang, itu tuh bakal bisa membuat solusi tanpa harus memulai dari nol ya dengan bantuan AI tadi. Secara objektif ya output kita itu kan memang meningkat gitu loh, dan bahkan tidak sedikit gitu ya. Jadi inilah yang saya sebut sebagai ya output acceleration gitu loh, dimana kecepatan produksi itu meningkat drastis memang, tapi tanpa adanya peningkatan kapasitas berpikir yang sebanding. Di situ masalahnya. Karena gini, masalahnya itu kan kita mengukur produktivitas itu kan mostly cuma dari output gitu loh. Padahal dalam sistem yang kompleks ya output itu kan bukan indikator utama dari value gitu loh. Karena gini, sesuatu itu kan bisa terlihat selesai, tapi secara struktural tidak dipahami. Itu bisa banget gitu kan. Dan ya disitulah jadinya tuh ilusinya tuh mulai terbentuk gitu loh. Jadi kita tuh merasa lebih cepat gitu kan. Kita merasa lebih efisien. Kita merasa lebih capable gitu kan. Padahal yang terjadi adalah ya kita hanya mempercepat eksekusinya gitu loh. Tanpa benar-benar ya kita tuh memahami sistem yang lagi kita bangun. Di situ poinnya. Dan ya ini adalah bentuk produktivitas yang paling berbahaya gitu. Karena ya ini benar-benar terasa nyata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ya lebih kritis lah ya. Jadi di balik peningkatan output itu tadi, terjadi sesuatu yang jarang banget kita ukur, yaitu adalah ya penurunan kontrol. Di situ poinnya. Jadi ini yang saya sebut sebagai ya output control gap. Maksudnya gimana? Jadi gini, di situ kan ya output itu kan naik secara eksponensial, tapi kan pemahaman terhadap sistem itu tidak ikut naik gitu loh.
Akibatnya apa? Akibatnya ya kita mulai membangun sesuatu yang kita sendiri tidak sepenuhnya kuasai gitu. Contoh paling sederhana ya, misalnya dalam dunia saya sebagai seorang software engineer, banyak orang-orang tuh yang mulai melakukan ya generate code pakai AI gitu kan, entah Copilot, entah langsung lewat bantuan GPT gitu kan. Jadi ya kodenya jalan ya jalan gitu kan, fiturnya selesai ya selesai. Tapi ketika misalnya ada masalah, ada galat, ada bug gitu kan, ya kebanyakan tuh tidak tahu gitu loh harus mulai dari mana buat memperbaiki itu gitu loh. Kenapa? Ya karena mereka tidak membangun mental model gitu dari sistem tersebut. Itu yang jadi masalahnya. Dan tanpa mental model, ya kita nggak punya kontrol, gampangannya seperti itu. Jadi, itu yang jarang disadari gitu. Jadi AI dia itu tidak langsung mengambil alih pekerjaan kita, nggak gitu gitu. AI itu mengambil alih proses pembentukan pemahaman dan di situ yang jadi masalah. Dan ya ketika itu tuh hilang gitu kan, ya yang tersisa itu ya hanyalah eksekusi tanpa kontrol. Oke, selanjutnya itu adalah kita coba naik ke level yang lebih besar ya. Jadi bukan lagi di individu tapi di sistem. Ketika banyak orang bekerja dengan pola yang sama, maka yang terbentuk adalah suatu fenomena yang baru gitu loh. Jadi itu yang saya sebut sebagai ya explosive output ecosystem. Jadi di mana semua orang itu menghasilkan lebih banyak gitu ya, terus juga lebih cepat dengan bantuan AI tadi itu kan. Tapi tidak ada peningkatan kualitas pemahaman secara kolektifnya gitu loh. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ya kita mulai melihat sistem yang terlihat berjalan, terlihat produktif, bahkan terlihat berkembang gitu loh. Padahal secara struktural itu rapuh banget. Jadi inilah yang saya sebut sebagai ya systemic fragility under AI acceleration. Jadi sistem itu tidak runtuh karena tidak bekerja gitu loh. Tapi dia tuh ambyar karena ya tidak dipahami sama yang bikin sendiri gitu. Dan ini jauh lebih berbahaya karena kegagalannya itu tidak langsung kelihatan gitu loh. Dia tuh numpuk terus juga ya nanti secara diam-diam gitu kan, dan ketika akhirnya itu beneran ya terjadi kegagalan gitu kan, ya kerusakannya itu benar-benar bersifat masif dan tidak terduga gitu loh. Jadi ini tuh bukan sekedar teori, ini tuh sudah mulai terlihat ya misalnya kalau di saya di dunia software engineering itu mulai kelihatan dari code base yang semakin kompleks gitu ya. Terus juga keputusan dari sisi produk itu yang tidak konsisten, dan juga ya akhirnya tim yang akhirnya tuh semakin sulit menjalankan sistem yang mereka bangun sendiri gitu loh. Nah, selanjutnya tuh berarti kan ya sekarang pertanyaannya itu jadi berubah gitu loh. Kalau produktivitas itu yang ya tinggi itu hanya menjadi ilusi gitu kan, berarti apa arti produktif yang sebenarnya itu? Nah, mungkin jawabannya akan terdengar sangat tidak nyaman. Jadi gini, produktif itu kan bukan tentang seberapa banyak yang kita hasilkan gitu, tapi tentang seberapa besar kontrol yang kita miliki gitu terhadap ya apa yang kita hasilkan. Nah, di era AI ya akan ada dua tipe orang gitu ya. Yang pertama tuh adalah ya output generator, di mana mereka cepat, mereka efisien, dan mereka tuh menghasilkan banyak gitu kan. Tapi tidak sepenuhnya itu memahami apa yang mereka buat gitu loh. Dan yang kedua itu adalah ya control oriented thinker. Jadi mereka tuh mungkin terlihat lebih lambat gitu ya. Tapi ya mereka punya mental model gitu kan. Mereka juga ya memahami trade off-nya apa gitu kan. Dan mereka tuh tahu kapan harus percaya dan kapan harus meragukan si AI itu sendiri. Dan di masa depan tentunya yang akan bertahan itu bukan yang paling cepat menghasilkan, bukan seperti itu, tapi yang paling mampu menjaga kontrol. Oke, jadi tentunya dari yang semua udah saya sampaikan tadi kita bisa tarik kesimpulan. Jadi ini tuh bukan tentang AI membuat kita lebih produktif gitu kan. AI memang meningkatkan output. Tapi pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya adalah ya apakah kita masih memahami apa yang lagi kita hasilkan gitu loh. Karena di era ini kehilangan produktivitas itu masih bisa diperbaiki gitu loh. Tapi yang namanya kehilangan kontrol itu kan sering banget gak disadarin sampai akhirnya ya semuanya udah telat. Jadi mungkin yang perlu kita kejar hari ini itu bukan lebih cepat gitu loh, tapi yang perlu kita kejar adalah lebih sadar, lebih paham, dan tentunya lebih bertanggung jawab loh atas sistem dan apapun yang sedang kita bangun. Gampangannya seperti itu. Karena ya di masa depan yang benar-benar bernilai itu bukan yang paling produktif tentunya, tapi yang paling mengerti, yang paling paham. Jadi kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Thank you for watching dan salam backend magang.